Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. saya bersama Mas Septian Dwi Cahya akan mempresentasikan eh, hasil analisa kelompok kami, yaitu yang berjudul Analisa Prediksi Cuaca menggunakan Microsoft Azure Machine Learning. Di sini pentingnya prediksi cuaca. Prediksi cuaca penting untuk membantu perencanaan aktivitas, meningkatkan keamanan, mendukung sektor ekonomi, melindungi kesehatan, dan mengelola sumber daya. Dengan prediksi cuaca, resiko akibat cuaca ekstrim dapat dikurangi, dan masyarakat bisa lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang mendatang. Kemudian dalam analisis ini mencakup informasi cuaca historis seperti suhu harian, kelembapan, curah hujan, kecepatan angin, dan tekanan udara. Eh, Tujuan utama dari analisa yang kami buat yaitu untuk mengeksplorasi pola cuaca berdasarkan data historis, termasuk variasi regional dan faktor musiman yang mempengaruhi perubahan kondisi cuaca. Pendekatan ini dilakukan melalui pipeline analitik terintegrasi di Azure Machine Learning. Adapun tahapan-tahapan proyek atau analisa yang kami lakukan yaitu yang pertama pengumpulan data, kemudian yang kedua pemrosesan data, kemudian yang ketiga pengembangan model, keempat validasi dan evaluasi model, dan terakhir visualisasi dan implementasi hasil. Pada pengumpulan data, data yang kita gunakan dalam analisis ini mencakup informasi cuaca historis seperti suhu harian, kelembapan, curah hujan, kecepatan angin, dan tekanan udara yang dikumpulkan dari sumber-sumber terpercaya seperti lembaga meteorologi atau dataset publik. Data ini menjadi fondasi penting untuk memahami pola cuaca dan tren yang akan dianalisis lebih lanjut. Kemudian ada pemrosesan data. Langkah ini bertujuan untuk membersihkan dan mempersiapkan data agar dapat digunakan dalam analisis. Adapun tahapan-tahapan dalam pemrosesan data, yaitu yang pertama ada pembersihan data, kemudian transformasi data, dan juga normalisasi dan kategorisasi. Uh, Baik, untuk untuk selanjutnya bisa disampaikan selanjutnya akan Mas saya Septian. jelaskan tentang Microsoft Azure Learning-nya, bagaimana implementasi di machine learning-nya langsung. Nah, jadi di dalam Microsoft Azure Machine Learning-nya, kita akan membuat beberapa flow atau beberapa komponen dari dataset yang kami punya. Seperti yang Mas Anang tadi jelaskan, kami fokus pada analisis prediksi cuaca. Jadi kami mencari dataset yang berisi tentang data seputar cuaca, mulai dari misal kecepatan angin, temperatur maksimal atau temperatur minimal, dan tentang curah hujan. Nah, caranya yang pertama adalah kita tekan dulu bagian data di sini, di halaman Azure Machine Learning Studio. Kemudian kita upload file dataset kita yang kita punya. Ya, di sini saya punya contoh data cuaca. Terus kita drag and drop saja di panel sebelah kanan sini. Nah, kemudian kita membutuhkan sebuah komponen. Ya, membutuhkan sebuah komponen yang namanya select column. Select column in dataset. Nah, select column in dataset. Select columns. Nah, ini ya. Nah, select column in dataset ini adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur
kolom-kolom yang ada di dataset kita ya. Dan untuk pengaturannya seperti berikut parameternya ya. Nah, ada input, ada output. Nah, untuk select kolom sendiri, kita akan menyeting atau mengkonfigurasi. Kolomnya akan memilih semua kolom. Jadi, semua kolom yang ada di dataset kita akan terbaca. Ya, seperti itu. Kemudian, yang kedua, ada komponen clean missing data. Nah, komponen clean missing data ini berfungsi untuk membersihkan data yang anomali, contohnya data yang tidak terisi. Seperti itu, supaya nanti ketika di training atau di analisa, dia tidak mengganggu data yang sudah ada. Seperti itu. Clean missing data. Clean missing data. Nah, ini ya. Oke. Nah, untuk parameternya seperti berikut. Jadi, kita harus memilih terlebih dahulu kolom mana yang mau di cleaning apabila tidak ada isinya. Nah, di sini saya memilih all columns. Jadi, semua columns dia akan terhapus kalau semisal ada salah satu datanya yang tidak terisi. Ya. Kemudian di sini ada minimum. Ya, nilai minimumnya berapa? Saya setting jadi 0,0 dan maksimumnya 1,0. Cleaning modenya saya setting menjadi remove entire row. Jadi dia akan menghapus beberapa baris yang mungkin kosong datanya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada komponen dengan nama apply SQL transformation. Nah, di sini fungsinya adalah dia akan mentransformasikan data yang sudah diperoleh dari dataset yang sudah diolah di komponen sebelumnya. Kemudian dia akan mengembalikan nilai ya berupa query. Nah, di sini saya atur supaya dia akan mengembalikan nilai di mana kita akan mendapatkan informasi seputar tanggal ya atau bulan dan tahun, kemudian cuaca dan AVG atau average dari temperatur maksimalnya berapa atau rata-rata temperatur maksimalnya berapa dan rata-rata temperatur minimalnya berapa, kecepatan anginnya rata-ratanya berapa dan penjumlahan dari curah hujannya seperti apa. Nah, nantinya kita akan memformat tampilan datanya berupa tanggal dan akan menampilkan cuacanya apa pada bulan dan tahun tersebut. Seperti itu. Kurang lebih untuk apply SQL transformation, bagaimana cara kita menampilkan data yang ingin kita tampilkan dari hasil dataset yang sudah diolah. Summarize data nantinya akan menampilkan hasil akhir dari pengolahan dataset kita yang sudah diolah dari komponen-komponen sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk hasilnya seperti berikut. Nah, di sini merupakan hasil running dari flow atau alur pemrosesan data kita, yakni data cuaca. Nah, yang pertama di sini kita cek dulu untuk data yang ada di komponen select columns in dataset. Kita preview datanya. Nah, nanti akan muncul di sini informasinya. Di sini menunjukkan bahwa ada sebanyak 1461 baris data yang diproses dengan banyaknya kolom ada 6. Nah, seperti yang terlihat di sini, ada kolom date atau tanggal, precipitation atau curah hujan, temperatur maksimal, minimal, kecepatan angin, dan yang terakhir adalah label kolom, yakni cuacanya apa, drizzle atau hujan, apa, drizzle rain, hujan, atau mungkin bersalju, atau mungkin berkabut, atau cerah. Nah, jadi kita cara mengetahui, oh, cuacanya hari ini atau besok itu hujan atau eh, bersalju dari kolom weather sebagai label kolomnya. Nah, kemudian kita cek kembali setelah di cleaning datanya, preview datanya seperti berikut. Nah,
di sini ya. Mungkin ada perbedaan di antara angka-angka yang ada ditampil di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian, apply SQL transformation, kita cek lagi preview data, result dataset. Nah, nanti di sini kita akan menampilkan rata-rata dari cuacanya, misal temperatur maksimalnya berapa, terus temperatur minimalnya berapa, kecepatan anginnya berapa, dan total curah hujannya berapa, sehingga diperoleh di sini, oh berarti ini hujan, oh berarti ini bersalju, oh mungkin gerimis, seperti itu ya. Nah, kemudian di bagian summarize data, kita ada cek result datasetnya. Nah, hasilnya kan seperti berikut. Jadi dia akan muncul eh, rata-rata dia itu kalau semisal temperaturnya sekian, maka dia cuacanya apa. Seperti itu. Ini lebih ke rangkuman dari analisa data kita. Seperti itu. Nah, baik, mungkin untuk alurnya itu saja dari analisa prediksi cuaca menggunakan Microsoft Azure Learning, Microsoft Azure Machine Learning kami. Nah, apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.